bersama kami tadi sempat terputus pertanyaan. Ya. Di sini Mbak Nani memang bisa dikatakan dekat dengan dua sosok capres kita. Dan akhirnya Anda menuliskan yang paling pertama minus moral, seperti itu Mbak. Bisa diceritakan pada saat Anda menulis minus moral itu, suasana kebatinan Anda, perasaan Anda itu seperti apa sih Mbak Nani? Mudah-mudahan nggak nangis ya. Sudah dipesen saya nggak boleh nangis. Nangis sih nggak apa-apa, lebih bagus Mbak. Jangan. Karena meluapkan emosi. Jadi waktu itu malam itu kan gini, itu kan malam pengumuman mengumumkan koalisi Pak Prabowo koalisi dengan beberapa partai. Dengan beberapa partai. Terus kemudian terus ke rumah Pak Ical, Pak Abu Rizal Bakri. Dari rumah Pak Ical ditelepon supaya ke mana? Ke tempatnya Pak SBY. Waktu itu berencana mau ke tempatnya Mas Guru, tapi kemudian ke tempatnya karena ada panggilan kan ke Cikeas jam 8 malam. Nah, setelah ketemu sebentar sama Pak SBY, hujan besar di pendoponya Pak SBY itu, TV-nya lagi diputar, TV lagi diputar itu ada Pak Jokowi gitu. Oke. Kan ini lagi kumpul Pak Hatta, semua menteri-menterinya Pak, ini semua pejabat lah ada semua pada nonton gitu kan. Saya lihat Pak Prabowo ini, saya di belakang, di belakang nggak samping Pak Prabowo di deretan para pejabat ini pada berdiri nonton gitu. Nah kemudian saya lihatkan wajah Bapak, hati saya kan gini, bagaimana perasaan Pak Prabowo waktu itu melihat orang yang pernah dibantunya. Nah itu ya pertanyaan saya tadi. Sama saya pernah dibantu gitu. Saya lihat yang muka yang melihat sebentar, kemudian dia menunduk Pak Prabowo, kemudian bergeser sebentar gitu ke belakang ya. Melipir Mbak ya. Itu tuh aku sebagai manusia gitu, aku hancur banget. Aku melihat kalau aku nggak tahu deh kayak apa gitu kalau harus ngadepin yang makanya itu ya? Yang kayak begitu gitu loh ya. Orang yang pernah dibantu dan sekarang menjadi rivalnya. Meskipun Pak Prabowo sendiri nggak apa-apa, itu kan nggak masalah itu. Hak semua orang. Ini kan hak pribadi saya. Betul. Maka Pak Prabowo pun melihat aku dengar saya nulis begitu, lebay, kamu itu lebay gitu. Ditegur juga ya Mbak Nani ya? Ngapain sih begitu lebay gitu? Saya nggak apa-apa. Tapi kan saya orang yang melihat perjalanan keduanya. Tahu prosesnya. Tahu prosesnya. Kemudian saya melihat bagaimana Pak Prabowo ketika nonton di TV itu kan pertama kalinya, artinya kalau sekarang mungkin sudah biasa ya berhadapan juga biasa. Waktu itu kan pertama kali dia akan melihat orang yang dulu terkenal diangkat, artinya diperjuangkan ya. Dibantu lah, nanti kalau diangkat kan nggak diakui, enggak lah, yang angkat kan yang lain, tapi paling nggak dibantu lah. Dengan partai waktu itu PDIP hanya berapa kursi, tanpa partainya Gerindra kan juga nggak mungkin kan. Itu aja, jadi berangkatnya nanti kalau saya ngomong begini nanti dibilang ada counter. Bukan Prabowo gitu, tapi bagian orang yang ikut membantu lah gitu. Jadi saya cuma melihat itu, saya pulang, saya ini nggak ganti baju, saya tulis aja langsung ke perasaan saya. Saya nulis langsung. Seketika langsung menulis itu Mbak? Iya. Setelah Anda datang dari sana? Saya pulang itu diantar sama Prof Hardi, Ketua Gerindra, karena saya nggak bawa mobil. Saya pulang ke rumah diantar Prof Hardi itu, saya taruh tas, saya langsung ketik aja tanpa ganti baju. Jadi kalau saya memang sampai keluar air mata sambil mengetik itu. Kalau saya suruh ngulang lagi itu ya saya nggak bisa. Orang itu hal yang waktu itu sangat spontan gitu. Jadi kalau saya black campaign apa itu kan saya rancang tulisan yang itu spontan aja saya menulis seperti itu. Oke, baik. Tadi saya juga melihat dan publik juga melihat ada sebuah foto. Mungkin teman-teman bisa juga memperlihatkan lagi begitu. Pertanyaan saya gini deh Mbak. Itu foto apa Mbak? Mbak mungkin bisa menceritakan nggak? Yang mana? Foto tas yang tadi sempat kita perlihatkan ke publik. Ini Mbak, ini. Terlihat ada robekannya di situ? Iya, ada robek di bagian atasnya. Saya itu orang yang suka iseng. Iseng, oke. Maksudnya gini, saya mungkin bekas wartawan ya. Jadi kalau sekarang nulis, wartawan atau enggak, saya sudah 10 tahun nggak aktif menulis, menjadi wartawan. Jadi satu kali ketika Bapak ada acara di Grand Hyatt, ini ada ajudan turun karena Bapak harus ke Halim, jadi ini kan turun dari mobil, karena mau ganti kan. Jadi dipindahin. Jadi pindahin. Saya turun, saya tanya sama ajudan, tas siapa ini? Tas Bapak katanya. Hah?
Saya malah gini coy, marahnya ajudan, lu pada keterlaluan ya, masa bapak tasnya kayak begini. Nah, kan ini ada ajudan-ajudan baru yang polisi-polisi gitu kan. Ya, Ini kan baru kenal. Bu, beneran nih tasnya bapak. Kok sobek ini bu? Jadi ajudan itu apa yang paling polisi. baru tuh juga heran. Sobeknya gitu. lebar ya Mbak ya? Ada lumayan lah, kalau dibawa kan kelihatan itu. Oke. Dan mereknya, saya tanya mereknya apa ini, Kondoti gitu kan. Di mana dulu beli? Di Matahari, harganya 600.000. Ini serius Mbak, itu ajudan mengatakan itu gitu? Serius. Kenapa Mbak Sumpah Nani? mati, udah. Kenapa Mbak Nani tertarik untuk membuat tulisan, apalagi tulisan yang bisa dikatakan ini sebenarnya sidebar dan hal-hal di balik dari sosok Prabowo Subianto? Karena orang itu selalu ngomong bapak itu kan bayangannya itu kan borju. Yang bikin Pak Prabowo itu kalau pagi sarapan tuh sarungan. Iya, betul. Oke. Terus kemudian Ada di buku, ada itu. dia itu bapak itu, Mas punya batiknya tuh kalau nggak salah 11. Dulu saya tuh baru ngomel ke orang-orang, aduh beliin dong bapak baju, masa batunya batik itu aja Iya, itu. iya, iya. Bapak itu kalau untuk orang lain Mas, ya apa-apa dikasih. Tapi Iya. untuk dirinya sendiri dia nggak mikir gitu loh. Oke. Betul. Nah kira-kira orangnya itu Lomo seperti kalau itu rasa. gitu. Jadi kalau apa ya? Mas Hasmi, Ya. terkejut nggak? Kaget juga nggak Mas Hasmi ngelihat tas seorang tokoh gitu loh ibaratnya, ya kan? Seperti itu gitu loh. Ya terkejut juga, maksudnya saya juga Nggak percaya kan? Nggak percaya awalnya kan? ini sebetulnya saya kan juga udah tahu bahwa memang bapak kan kesehariannya memang humble ya, sederhana. Tapi kalau sampai robek ya kebangetan juga gitu loh. Ya, saya pikir ya sederhana habis, aja. habis ini pasukan pada marah sama saya gitu. Ini ngapain nih keluar-keluar ini? Saya kaget betul, Pak loh. Oh, masa Oke, Mas Hasmi, saya menganggap Mas Hasmi ini fansnya Pak Prabowo gitu ya. saya termasuk penggemar berat. Kenapa? Kenapa melihat sosok Prabowo dan sampai harus Jadi gini. apa ya, menjadikan panutan lah begitu buat orang. Jadi jarang Mas ya, apa di dunia politik Indonesia gitu, karakter Jawa kan dulu sama orang Jawa, jadi karakter Jawa orang yang masih blokosuto, yang blak-blakan apa adanya. Biasanya kan karakternya masih, ya mohon maaf pakai bahasa yang ya dihalus-halus, nyenengin dan sebagainya. Ya itu mungkin ada suatu tempat cocok gitu. Tetapi dalam era kondisi bangsa kita yang seperti ini, saya merasa harusnya begini, das gitu loh. Oke. Ya iya, enggak gitu. Jadi kita enggak terlalu membuang waktu untuk menerjemahkan perintah contoh atau menerjemahkan konsep. Itu kan ya gimana Mas ya, ini eranya enggak seperti ini. Kita era persaingannya dengan bangsa lain gitu. Iya. Oke. Baik, dan juga tidak terlepas ketika saya membaca buku ini, saya membawa buku ini, ini merupakan tulisan dari Mas Hasmi, Ya, kumpulan dan tulisan. dengan judul yang cukup mengagetkan sebenarnya Rivi dan Apa juga tuh? pemirsa. Diculik Prabowo. Ini kan sensitif ya kalau berbicara mengenai diculik, ada hashtagnya diculik begitu. Nanti kita akan bertanya ini dan Mas Hasmi bisa menjelaskan secara lebih detail mengenai buku tersebut. Tapi kita harus jeda ya Mas ya. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Di beberapa tulisan saya di blog yang dirangkum, judul yang pertama pengalaman diculik Prabowo di Bukit Hambalang. Ya ini kan sebetulnya memang kejadiannya begini. Saya kan sering dulu follow Pak Prabowo di Twitter, juga like di page-nya, sering komen juga, sering mention. Terus suatu ketika saya diajak kawan untuk mengikuti acara Pak Prabowo di peluncuran 6 program aksi kalau nggak salah. Ketika setelah beliau berpidato kan ada sesi tanya jawab. Ya kan saya juga blogger lah, penulis juga. Ya. Jadi, Nanya nih. nanya dong. Tanya ke Pak Prabowo, Bapak dalam program Bapak bilang Bapak akan membangun infrastruktur telekomunikasi, membangun jaringan internet gratis. Tapi Pak, coba dong dilihat pelaksanaan bagaimana, karena faktanya seperti ini. Kebetulan saya bekerja di Indosat Mas, di perusahaan telco kan. Ada kasus di kantor saya, atasan saya dituntut masalah dianggap melakukan penyalahgunaan frekuensi 3G. Nah ini kan padahal frekuensi ini sudah diizinkan oleh Kominfo. Iya. Nah, saya tanya Pak, gimana nih? Ada lembaga yang tidak harmonis antara Kominfo dan Kejaksaan. Nah, Pak Prabowo menjawabnya waktu itu satu bahwa
internet adalah sarana demokratisasi yang luar biasa, satu. Yang kedua, beliau dengan jujur Mas ngomong, Mas, kebetulan saya memang belum tahu nih kasusnya sejauh sampai mana. Ya nanti tolong saya dibantu apa data-datanya seperti apa. Ya intinya pending gitu. Ya sudah gitu. Nah, sudah lama itu. Tiba-tiba muncul ada email. Pak, ini mengatasnamakan saya Prabowo, Pak, tim ini untuk ngajak ke Anda ya? Iya, ke saya. Saya cuekin. Pesan begini-gini, jam segini-gini. Saya cuekin, demin. Nggak taunya ada telepon masuk, ngaku nama ini kok anak muda, kok bukan suara Prabowo, gitu kan. Ini lagi, besok lagi. Lama-lama ngajak janjian ketemuan. Pokoknya Pak, pengen ketemu sama Pak Prabowo di sini nih. Saya bawa ketemu untuk Prabowo. Ada apa ini? Saya bilang gitu. Ketemunya di pom bensin Petronas yang di Sentul yang udah tutup itu. Ya kan deg-degan, Pak. Ya, nah di situ kan kata orang, wah jangan-jangan diculik. Wah itu. Istri saya juga bilang, wah gawat. Apalagi, mohon maaf juga nih, untuk kembali kalau untuk masalah judul. Di Indonesia sendiri kan kata diculik juga multitafsir, Mas. Iya. Ada era diculik, era Pius sama Mas Desmond, yang pengamanan itu. Tahun 98 kasus yang bom, yang rusun Tanah Tinggi, ada diculik era zaman G13 PKI, zaman jenderal-jenderal yang diculik, memang ditangkap, dibunuh, dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Tapi ada juga diculik dalam artian dipaksa untuk memerdekakan bangsa ini, yaitu zaman Pak Karno. Bung Karno kan diculik juga sama, bukunya apa coba di buku sejarah? Diculik para pemuda. Ya mungkin saya sama diculik, tapi untuk melanjutkan pembicaraan nggak selesai itu. Jadi malam itu saya bicara panjang terus masalah bagaimana kisah Indosat, tempat saya bekerja melebar sampai visi misi beliau nggak selesai, ya bersambung. Di debat itu kan sempat dipertanyakan ya soal komitmen kalau memang diberikan kesempatan ke Pak Jokowi, apa yang akan dilakukan terhadap Indosat? Pak Jokowi, Prabowo. Iya, artinya kan Pak Prabowo. Iya. Anda senang tuh ditanya. Luar biasa dong. Berarti Pak Prabowo tipikal orang yang tidak suka berdusta. Beliau memenuhi janjinya untuk mengangkat kembali kasus Indosat, karena dalam salah satu kita berdialog itu yang memang bahas masalah Indosat. Itulah gunanya diculik, Mas. Itulah gunanya diculik. Saya ingin membantu beliau lah gitu. Jadi memang itu pertanyaan titipan dari Anda, bisa dikatakan seperti itu? Ya titipan dan doa lah. Saya dulu Mbak kerja di Indosat pengen menjadi termasuk pejuang telekomunikasi gitu kan. Jadi bekerja ya nggak hitungan, nggak tenggo ya, pokoknya lebih waktu udahlah hidup-hidup kita membantu silaturahmi bangsa. Hitungannya kan nyari pahala. Ada perbedaan mungkin Mas Hasmi pada saat Indosat memang milik bangsa Indonesia dan saat telah dibeli oleh dijual asing. Loh, kalau yang jelas Mbak ya, kalau kita dulu ketika ingin mengurus perizinan, contoh membangun jaringan fiber optik di dengan kan kita izinnya ke DPU gitu, PU, Pemda. Ketika dulu Mbak masih milik pemerintah datang, wah kita setara nih, sama-sama membangun bangsa, membangun daerah. Kalau sekarang ya pandangannya berbeda. Indosat kan milik asing, kehormatannya itu udah turun juga gitu. Itu di luar masalah teknis, masalah keamanan, yang lain-lain, masalah komunitas yang lain. Mbak Nani, terakhir berkoordinasi dengan Pak Prabowo kapan, Mbak Nani? Tadi malam. Tadi malam, Mbak Nani. Mbak Nani tahu kan kalau misalnya Pak Yusuf Kala kemarin kan sempat menjalani perawatan gitu ya. Ada nggak sih Pak Prabowo atau kekhawatiran Bu Nani lah yang mendampingi Bapak ya, begitu ya? Saya bicara soal kesehatan lah. Kesehatan Pak Prabowo itu, makanya saya sempat heran pernah ada isu ini yang saya mau inikan Mas ya. Jadi kadang katanya fansnya Pak Prabowo itu kan kasar, suka ini ya. Justru coba lihat ya, ketika Pak JK kemarin dibawa ke rumah sakit dan benar memang masuk rumah sakit, kok nggak ada yang bully ya? Maksudnya orang-orang pecintanya Pak Prabowo itu nggak ada. Kita tidak mengharapkan bully loh, kita mendoakan. Mendoakan, banyak yang, dan saya pun juga tidak menulis kok di Facebook saya soal Pak JK itu. Jadi kalau kita mau itu ya. Tapi sebaliknya, kalau Anda ingat 2 minggu lalu, Pak Prabowo katanya 2 hari stroke. Padahal hari pertama ke tempatnya ke Wisma Bakri. Oh iya, saya ingat pada saat itu memang tidak menjalani kampanye karena memang istirahat total untuk persiapan debat ya. Bukan istirahat, karena memang ada pertemuan internal yang kan kalau ini kan nggak mungkin terus ke lapangan. Ada beberapa harus ngatur strategi kan. Yang hari pertama yang dikatakan stroke itu kan pergi ke kantornya Bakri kan, di Wisma Bakri, ketemu dengan beberapa orang Golkar di beberapa daerah. Kemudian hari kedua Berita 1 dan TV One yang wawancara di rumahnya di Hambalang. Betul. Ya.
jam 3 terbang beliau ke Jakarta, nemui ada beberapa Baik. bupati lah dari beberapa daerah begitu yang ini. Jadi kalau Pak Prabowo itu sehat selalu ya. Saya juga sampai mikir gini, Bapak ini saya kalau ngikutin aja Bapak 1 hari itu besoknya udah nggak ikut. Saya udah Nggak kuat. bahkan Yang capek, Yang capek. yang ngikutin. bahkan itu sekretarisnya aja pasti kan ada jadwal ya. Iya. Ajudan juga ada jadwal. Bapak nggak ada jadwal loh, nggak ada istirahatnya kan terus. Kadang-kadang dikasih jadwal, oke istirahat. Tapi dia ternyata Bapak itu nggak istirahat. Nanti dia ketemuin siapa lagi begitu. Bapak itu cukup makan bawang putih. Oh. Kalau pagi makan bawang putih mentah selalu seperti itu. Hmm. Dan kayaknya yang paling top lagi dia ini berpikir positif. Ya. Oke. Orangnya itu yang buat beliau sehat, kira-kira Oke. seperti itu. Baik. Ini sekelumit kisah ya yang bisa Iya. kita antarkan kepada publik, kepada pemirsa melalui hasil karya dari masing-masing yang juga sudah kita sampaikan begitu. Dan Bu juga Nani, dan juga berdasarkan Mas Hasni. pengalaman yang